Jair ditangkap dini hari padahal dalam posisi dia sudah melakukan permohonan penangguhan. Kenapa dikabulkan penangguhan penahanannya kalau dia mau dipermalukan seperti ini? Kalau besok Erwin Effendi Lubis tidak juga ditangkap oleh Polda Sumatera Utara, ini akan menjadi presiden buruk terhadap tata kelola penanganan perkara di Polda Sumatera Utara. Ya, apa kabar saudara? Kabar terbaru terkait dengan kasus yang dialami oleh mantan Bupati Batubara, Zahir. Kabarnya telah santer diperbincangkan karena telah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara pada 3 September 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Namun ada yang masih menjanggal di hati masyarakat ataupun publik di Sumatera Utara, yakni ternyata selain kasus korupsi P3K yang dilakukan oleh mantan Bupati Batubara Zahir, ternyata ada juga kasus yang sama terjadi di Madinah. Pelaku ataupun tersangka dalam kasus tersebut telah dilantik menjadi anggota DPRD Madinah. Seperti apa pandangan hukum terkait dengan dua kasus yang sama namun berbeda dalam penerapan hukum di keduanya? Kami akan membahasnya bersama dengan praktisi hukum, Pala Sitorus. Apa kabar, Bang Pala? Baik, Bang. Selamat sore. Sore, Bang. Ya, Bang Pala, terkait dengan kasus Zahir, Abang seperti apa pandangannya dari sisi hukum? ya, Khusus Zahir dulu, Bang. ya. Kalau terkait kasus hukum yang menimpa Zahir, saya memberikan apresiasi kepada Polda Sumatera Utara, Baik. yang telah bertindak tegas di dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Ya, artinya tidak ada yang salah yang dijalankan oleh Polda Sumatera Utara. Terkait penangkapan Zahir itu tidak ada yang salah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Kalau Abang melihatnya, menganalisis atau mengkajinya sejak penerapan DPO, lalu sempat dikeluarkan SKCK, lalu sempat menyerahkan diri, lalu tidak tangkap, dan sisa baru kemarin ini ditangkap pada 3 September 2024. Abang melihatnya memang seperti ini kah prosedur dalam penetapan tersangka dan penangkapan tersangka? Ya, memang kalau kita merunut ke belakang dulu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara itu untuk mengamankan Zahir itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Baik. Yang pertama begini, saya mau jelaskan bahwa Kapolri mengeluarkan telegram, yaitu dengan nomor ST-1160 ya, garing Romawi 5 res 124 tahun 2023. Telegram Kapolri ini diterbitkan untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia, dan dalam hal ini bagi penanganan hukum yang ditangani oleh Satuan Reserse. Baik. Di mana ada beberapa poin di sana. Kapolri dalam telegram itu menegaskan supaya mencermati terkait laporan polisi yang dilakukan terhadap calon legislatif ataupun calon kepala daerah di semua tingkatan. Baik. Ya. Jadi kalau ada laporan terhadap calon legislatif dan calon kepala daerah, ketika yang terlapor tadi sudah mendaftar di KPU, ini Kapolri melarang penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Meskipun ketika
dia ditetapkan sebagai tersangka sebelum dia mencalonkan atau mendaftarkan diri ke KPU? Ini yang sebenarnya bagi saya, dan saya pernah memberikan tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi. Baik, Ya, di Polres Tebing Tinggi itu sempat terjadi bagi saya kekeliruan dalam memahami bunyi dari telegram Kapolri itu. Memang di telegram Kapolri itu kan dikatakan cermati, ya, cermati adanya laporan polisi terhadap terlapor yang telah terdaftar baik di KPU supaya jangan mempengaruhi elektabilitasnya, sehingga laporan polisi itu terhadap terlapor dihentikan. Artinya bukan dihentikan di SP3 kan, tidak dilakukan lidik dan sidik dulu sampai proses ini selesai dan pelantikan. Baik, tapi banyak orang salah memahami bahwa ini pemberlakuannya bagi semuanya, baik yang dia tidak terpilih, baik dia yang terlapor sebelum mendaftar. Padahal di situ jelas dikatakan bagi TP yang telah mendaftar, bukan TP yang terlapor sebelum pendaftaran. Ini yang banyak memang kalau awam memahami ini susah, ya, karena narasinya tidak tegas. Bahkan di poin 4 itu tadi, poin 3 di telegram itu, di poin 4 ada lagi suatu penegasan kalau penyidik itu melanjutkan laporan ini, justru penyidik ini bisa sampai dihukum sampai ke tindak pidana. Ini sebenarnya lucu ini. Makanya Kapolri nggak boleh menerbitkan kayak gini, karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Nah, artinya ada persepsi yang berbeda dalam pemahaman telegram ini, Bang. Iya, padahal kan sudah ada undang-undang yang ngatur. Nah, artinya dalam kasus Zahir, mantan Bupati Batubara ini, Polres Sumatera Utara sudah bekerja dengan benar. Ya, kenapa saya katakan dengan benar terhadap Zahir? Karena memang Zahir kan terlapor dan tersangka sebelum mendaftar jadi calon bupati. Baik. Maka telegram itu nggak berlaku. Dan harusnya SKCK juga tidak bisa dikeluarkan, ya? Bukan itu yang jadi masalah. Yang masalah katanya dia DPO. Baik. Kalau DPO, ya kan, berarti kan DPO-nya kan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kepolisian ini boleh menangkap dia. Jadi waktu dia mengurus SKCK ke Polres Batubara, ya diamankan. Terus berkoordinasi Polres Batubara kepada Polda Sumut yang menangani perkara itu. Izin, Komandan, Direktur, di sini datang ini DPO, kami amankan. Mohon diturunkan petugas kemari untuk menjemput. Baik. Tapi Bang Pala, kalau kita mencermati, ternyata ada juga kasus yang sama, ya Bang. Kami dapat data ada yang bernama Erwin Effendi Lubis. Ini juga kasusnya tentang P3K juga ini. Sama, tapi berbeda lokasi. Yang Erwin ini lokasinya ada di Madinah, mantan Ketua DPRD Madinah. Dan kasusnya terjadi sebelum dia menjabat ataupun sebelum dilantik dan sebelum dia pencalonan menjadi anggota DPR. Dan saat ini ketika kasus itu sudah bergulir, dia terpilih lagi, Bang. Kalau tidak ditangkap oleh pihak Polda Sumatera Utara seperti yang dialami oleh Zahir ini, Bang. Abang menilai seperti apa? Gini, kalau terkait Erwin Effendi Lubis, baik, yang di Madinah, kalau saya tidak keliru, dia tersangkanya bulan Maret 2024 sudah terpilih. Sudah terpilih, ya, baik. Sudah terpilih, ya kan? Dan dia kan sudah dilantik tanggal 2 bulan 9. Harusnya tanggal 3 ditangkap juga kayak Zahir. Karena seandainya pun kita memberlakukan telegram Kapolri yang nomor 1160 tadi, itu sudah nggak kena di situ. Karena telegram itu mengatakan sampai pelantikan, dia udah dilantik. Harusnya dilantik, ya, menjadi anggota DPR. Harusnya habis dilantik tanggal 2 bulan 9 itu, begitu keluar dari ruang sidang, ya, dari ruang sidang DPRD, langsung ditangkap. Tunggu aja di situ, tangkap. Jadi sama perlakuannya. Baik, apa yang Abang lihat di sini? Ya, ada tebang pilih. Baik. Ya, walaupun Kabid Humas
Polda Sumatera Utara mengatakan kan ada undang-undang yang mengatur terkait dia ditangkap atau tidak ditangkap, diamankan atau tidak diamankan itu adalah hak dari penilaian subjektif dan objektif dari penyidik. Kalau kita bercerita penilaian subjektif dan objektif, ya, ini kan mengukurnya susah ini. Baik, ya, kenapa saya bilang begitu? Apa pertimbangan seorang tersangka harus ditangkap dan ditahan? Salah satu pertimbangannya, jangan sampai dia melarikan diri. Baik, itu salah satu. Ada lagi pertimbangan lain, jangan sampai dia menghilangkan barang bukti. Ada lagi pertimbangan lain, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang sama. Baik, mungkin untuk di kasus Erwin, penyidik menganggap dia tidak bisa melarikan diri lagi. Loh, dia tidak melarikan diri sama dengan Zahir. Kalau dia mau melarikan diri, ngapain dia tanggal 8 Bahkan menyerahkan diri, Bang? tanggal 28, maaf saya ulangi. Baik. Ngapain dia tanggal 28 bulan Agustus kemarin dia mendaftar di KPU untuk calon bupati? Kalau ketika dia sudah mendaftar di KPU, ya berarti kan dia mau ikut kontestasi. Tidak melarikan diri. Tidak melarikan diri. Tapi, kalaupun mau diterapkan itu telegram Kapolri, itu nggak berlaku bagi Zahir. Kenapa? Karena dia sudah tersangka baru mendaftar. Baik, kalau telegram Kapolri nomor 1160 itu berlaku kepada calon legislatif dan calon bupati atau kepala daerah atau gubernur ataupun presiden di situ yang dia sudah mendaftar baru menjadi terlapor. Ini yang saya bilang tadi, banyak penyidik memahami telegram Kapolri ini keliru, seperti di Polres Tebing Tinggi yang saya katakan itu, kasus yang dialami oleh saudara Rudi Sibarani, baik, melaporkan masyarakat yang ternyata ketika diambil keterangan kepada pelapor, ada alirannya kepada anggota DPRD dan calon legislatif kembali. Tapi kalau dalam penangkapan Zahir ini, kalau kita lihat dari sisi politik, Bang, ya, politik hukum ini, kita melihat Zahir adalah politikus yang diusung dari Partai PD Perjuangan, bahkan dia merupakan kader, Bang, ya. Nah, kalau yang Erwin ini dari Madinah, berasal dari Partai Gerindra. Apa Bang melihat ada sesuatu dalam Tebang Pilih ini terkait dengan partai yang mereka duduki atau partai yang diusung? Kalau kita bilang apakah Tebang Pilih ini karena ada menyangkut partai yang diusung, ya bisa-bisa saja, ya sah-sah saja pemahaman itu. Tapi di dalam hal penegakan hukum dan kepastian hukum, kan setiap orang kan sama di muka hukum. Setiap orang sama di mata hukum. Jadi, terkait penangkapan Zahir yang dilakukan Polda Sumatera Utara, tidak ada menyalahi hukum. Karena dia sudah tersangka sebelum dia mendaftar. Hanya saja yang kita kesalkan, kenapa perlakuan terhadap Zahir tidak dilakukan kepada Erwin Effendi Lubis. Jadi, supaya Kapolda yang baru, beliau ini kan orang reserse, murni dari Mabes Polri, direktur salah satu direktorat di Mabes Polri di reserse, ya, supaya di awal tugas Kapolda ini di Sumatera Utara tidak ada persepsi yang jelek, tidak ada pandangan yang jelek. Kalau Zahir saat ini sudah diamankan, ditahan di Polda Sumatera Utara, tangkap juga Erwin Effendi Lubis yang saat ini baru dilantik menjadi anggota DPRD di Madinah. Kasusnya sama persis, korupsi di dalam hal P3K. Hanya beda daerah, satu di Kabupaten Madinah, satu di Kabupaten Batubara. Beda perlakuan. Ternyata perbedaan perlakuannya yang lebih sedihnya memang, Zahir ditangkap di dini hari padahal dalam posisi dia sudah melakukan permohonan penangguhan. Kenapa dikabulkan penangguhan penahanannya kalau dia mau dipermalukan seperti ini? Baik, ya bagus waktu dia memohon penangguhan, waktu dia menyerahkan diri ke Polda, ditolak. Ya, tahan aja, permohonannya nggak usah dipenuhi. Baik. Kan gitu, supaya penyidik tidak repot-repot untuk memanggil bagaimana gitu. Ngapain harus, ini kan bagi saya, selaku juga, saya kan juga politisi. Baik. Ya, saya juga politisi, tapi saya praktisi hukum. Misalnya Bang Pahala, Erwin Effendi Lubis ini tidak ditahan juga oleh pihak kepolisian. Apa mungkin
imbasnya terhadap kepolisian ataupun kasus-kasus serupa? Ya, saya melihat begini, kalau besok Erwin Effendi Lubis tidak juga ditangkap oleh Polda Sumatera Utara, ini akan menjadi presiden buruk terhadap tata kelola penanganan perkara di Polda Sumatera Utara. Ya, maka saya berharap Kapolda Sumatera Utara ya harus melakukan perlakuan yang sama di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Jadi diidentifikasi dulu di Polres-Polres mana aja kasus-kasus yang tersangkut kepada calon legislatif dan calon kepala daerah, dan kalau legislatif kan sudah selesai terpilih di tanggal 14 Februari yang lalu, kalau kepala daerah akan terpilih nanti tanggal 27 November. Diidentifikasi dulu semua calon legislatif yang tersangkut hukum sebelum dia mendaftar, saya ulangi, menjadi calon legislatif, supaya ditangkap semua seperti Termasuk yang paling tinggi, Bang, ya? Ya, termasuk yang tinggi. Salah satu politikus, Bang, ya? Ya. Warna biru, lambang partainya? Ya, kalau itu yang penting bagi saya, ya, siapapun dia harus sama perlakuannya di muka hukum. Harus sama? Harus. Baik. Ya, kalau Zahir ditangkap dan tidak berlaku telegram Kapolri bagi dia, karena apa saya bilang nggak berlaku? Karena dia sudah tersangka sebelum mendaftar. Baik. Maka tidak berlaku itu harusnya. Baik, Karena Bapak. jelas di telegram itu, bagi TP yang sudah terdaftar sebagai calon legislatif ataupun calon kepala daerah, supaya pemeriksaannya tidak dilanjutkan dulu. Baik. Sampai pelantikan. Tapi kan Zahir memang tersangka sebelum mendaftar, maka nggak berlaku itu telegram. Baik, Bapak. Jadi bagi calon legislatif dan calon kepala daerah yang sudah tersangka sebelum mendaftar, itu tidak boleh dihentikan, harus dilaksanakan. Jangan salah menafsirkan telegram Kapolri nomor 1160 itu. Tapi sebenarnya Kapolri jangan buat blunder lah. Nggak perlu ada telegram itu, ada undang-undang yang mengatur. Karena telegram Kapolri bukan hierarki undang-undang, bukan bahagian daripada undang-undang. Kan gitu. Baik. Maka harus diterapkan di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Ya. Kalau Zahir sudah menjadi barang contoh, tangkap yang lain. Supaya apa? Tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih kasih, tidak ada melukai keluarga. Karena Zahir punya keluarga. Nanti keluarganya bilang, kalau ayahku ditangkap, ayah orang sana nggak tangkap, kasusnya sama. Ini harus dilakukan. Ya, di wilayah Polres manapun itu, jangan salah menafsirkan itu. Telegram itu hanya berlaku kepada calon legislatif dan calon kepala daerah yang dia sudah mendaftar baru terlapor. Baik. Kalau sebelum dia terlapor, harus ditangkap semua. Ya, baik, Bang Pala. Kita tunggu tindakan dari pihak kepolisian. Saya Polda yakin, Sumatera Utara. saya yakin Kapolda yang baru ini akan melakukan yang terbaik. Mungkin beliau belum tahu bahwa Erwin Effendi Lubis tadi sudah tersangka setelah pemilu. Baik. Dan sudah dilantik tanggal 2 bulan 9. Baik. Melalui kesempatan ini, kalau ini sampai kepada Kapolda tahu, saya yakin besok pagi Erwin Effendi Lubis akan ditangkap. Saya nggak kenal nih Erwin Effendi, tapi saya hanya berbicara di dalam hal penegakan hukum dan kepastian hukum serta persamaan hak hukum setiap warga negara. Karena setiap orang sama di mata hukum, sama di muka hukum. Baik, terima kasih Bang Pala sudah berbincang bersama eksklusif. Hari ini kita tunggu nanti tindakan tegas dari pihak kepolisian jajaran Polda Sumatera Utara. Saya selalu Bang Pala. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Demikian saudara wawancara kita dengan praktisi hukum Pala Sitorus. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.